Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan bahwa Yesus menyatakan suatu ajaran yang sungguh-sungguh merupakan ajaran yang utama, yaitu mengenai kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu pertemuan Yesus dengan ahli Taurat, ahli Tauratnya ini beda, karena ahli Taurat menanyakan tentang suatu yang utama, hukum yang utama itu apa. Ini membuktikan bahwa ahli Taurat itu menunjukkan suatu ada perasaan beriman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, dan ini merupakan sebuah ungkapan yang sungguh-sungguh bahwa kita mengasihi Tuhan itu secara total dalam artian bahwa kita melakukan kehendak Tuhan itu berdasarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalani, dan apa yang kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Karena dengan demikian, kita pun juga meresapkan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak meninggalkan kasih kita kepada sesama. Contohnya ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi yang pertama mungkin keluarga kita, lalu tetangga kita, lalu teman dekat kita, bahkan musuh kita. Karena kita harus mengingat bahwa apa yang ditekankan kasih kepada sesama itu bukan sesama yang hanya mengasihi kita saja, tetapi sesama yang juga membenci kita, yang mungkin membuat kita sakit hati. Ini adalah tantangan bagi kita, di mana ketika kita perlu totalitas dalam mencintai Tuhan dan sesama, kita harus siap untuk mencintai musuh-musuh kita, untuk mencintai orang yang membenci kita, dan untuk mencintai apa yang membuat kita kecewa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah tantangan yang berat bagi kita. Apakah kita bersedia untuk melaksanakannya, ataukah kita hanya mengikuti apa yang mengenakan kita, sehingga ketika kita melaksanakan perbuatan kasih hanya ditujukan untuk mereka yang mengasihi kita, bukan untuk mereka yang membenci kita. Lalu, apa yang kita lakukan? Mungkin keadaan kita akan sulit ketika mencintai orang yang membenci kita, tetapi kita perlu belajar merefleksikan bagaimana Yesus mencintai orang yang membenci Yesus sendiri, yaitu mereka yang menyiksa Yesus, yang mengolok-olok Yesus, meludahi Yesus, yang membuat Yesus sengsara, dan akhirnya yang membuat Yesus disalibkan dan juga membuat Yesus wafat. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan bagi kita, apakah kita ingin menjadi bagian dari mereka yang mengolok-olok Yesus karena kita tidak mengasihi yang membenci kita, ataukah kita mengikuti teladan Yesus itu? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu apa yang Yesus sampaikan ini sungguh-sungguh mendalam dan juga berdasarkan apa yang dikatakan juga dilakukan. Karena Yesus mengasihi Tuhan dan sesama, kita pun hendaknya juga mengikuti teladan Yesus, yaitu mencintai Tuhan dan sesama. Karena ada koneksinya. Ketika kita hanya mementingkan yang rohani dan tidak melakukan kasih kepada orang lain, tentu akan sia-sia. Karena apa? Kita akan menjadi orang yang nantinya merasa bahwa kita paling suci. Padahal itu tidak demikian. Kesucian itu didasarkan pada dua hal, yaitu melakukan perbuatan kasih kepada sesama dan juga mencintai Tuhan. Inilah hukum yang utama yang membuat kita nantinya menjadi kudus dan juga mendapatkan rahmat kebahagiaan abadi di surga. Ini adalah harapan kita. Semoga dengan usaha-usaha kita, dengan tindakan kita, dan juga perbuatan kita setiap harinya, kita semakin menyerupai Kristus, dan juga diteguhkan bahwa perbuatan kasih itu
membutuhkan totalitas, yaitu mencintai Tuhan dan sesama dengan tanpa pandang bulu, mencintai semuanya dengan segenap hati dan tulus. Semoga Tuhan memberkati. Amin.